Oke, kita mulai. Selamat Oke, malam. Ya, Pak. silakan. Baik. Ya, baik. Terima kasih. Eh, yang saya hormati Ketua Umum IAPI Bapak Bimo Sasongko SIMPA. Yang terhormat juga Bapak Presiden ADRI, Rektor UMAHA, Dewan Pendidikan Sidoarjo Dr. Haji Ahmad Fatoni Rodi MPD. Yang saya hormati Ketua Dewan Pakar IAB Bapak Agus Fana Sukri PhD. Yang saya hormati juga narasumber kita pada kesempatan malam hari ini, Bapak Dr. Insinyur Sahyuti MSI, Profesor Dr. Siti Nurjanah MSI, Bapak Teguh Pitoyo Anugrah MSc, dan juga ada Wakil Ya, Rektor baik. Bidang Kerjasama, Ibu Dr. Nimadi MM, serta Bapak Ibu semua yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semuanya. Bapak, Ibu yang saya hormati, riset dan inovasi akan terus mempunyai peranan yang sangat besar bagi bangsa Indonesia di masa sekarang maupun di masa yang akan datang di dalam mewujudkan bangsa Indonesia yang maju dan berdaya saing yang tinggi. Riset ataupun penelitian juga merupakan salah satu isi dari Tridharma Perguruan Tinggi yang bertujuan untuk mengembangkan dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus untuk menuntaskan suatu permasalahan. Kolaborasi riset yang dapat mengakselerasi pencapaian hasil dan memastikan manfaatnya sampai ke masyarakat sangatlah dibutuhkan. Upaya ini dilakukan salah satunya dengan mengawinkan seluruh peran para aktor seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, litbang jirap baik swasta maupun pemerintah, dunia industri, hingga organisasi kemasyarakatan. Triple Helix sebagai salah satu dasar dalam membangun ekosistem riset dan inovasi di Indonesia. Di dalam ekosistem riset dan inovasi perlu terjadi suatu transformasi dari dunia dominasi peran negara, peran pemerintah, baik secara sumber daya dan anggaran, ke dominasi peran dunia usaha secara bertahap. Peran pemerintah dalam fasilitasi transformasi sosial, budaya, dan ekonomi di daerah perlu terus ditingkatkan agar Center of Excellence juga ada di daerah, bukan hanya di pusat. Selain itu, juga harus ada penguatan suatu rantai nilai di dalam kerangka ekonomi atau ekonomi sirkular dengan berdasarkan kaidah pembangunan yang berkelanjutan. Untuk itulah, Bapak Ibu yang saya hormati, WID 88, Weekend Indonesia Dialog ke-88, yang merupakan kongko bersama akhir pekan pada kali ini mengambil tema implementasi Queen Helix dalam Pusat Kolaborasi Riset Edupreneurship. Untuk membuka acara ini, kita dengarkan bersama sambutan sekaligus pengantar dari Rektor UMAHA, Presiden ADRI, Dewan Pendidikan Sidoarjo. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Ahmad Fatoni Rodi MPD, kami persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah baru mendarat dari perjalanan darat. Ya. Terima kasih atas kesempatannya untuk kita semua. Saya bersyukur bisa ketemu lagi dalam forum yang hari ini juga menjadi bagian dari ibadah kita, yaitu bagaimana memakmurkan umat. Bahasa kerennya itu memakmurkan umat. Kalau bahasa Pancasilanya itu kemakmuran yang adil dan beradab. Ya, apa betul begitu ya? Bagaimana kita mendesain sebuah bangsa dengan lahir dan batin,
kemudian makmur itu juga bisa membahagiakan dan menjadi orang hebat. Bahasa Arabnya itu adalah khair. Ya. Khair itu bukan hasanah, bukan pula ma'ruf, tapi yang paling tinggi adalah khair. Khairun nas anfa'hum linnas. Itu artinya adalah orang yang baik adalah orang dirinya bisa meneliti, orang lain bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran itu. Dalam kemakmuran itu tentu ada persaingan yang luar biasa, dan persaingan itu dimenangkan oleh orang yang khair ini. Makanya orang yang khair itu adalah orang yang mempunyai daya saing tinggi dan punya segala sesuatunya itu berbasis data, berbasis riset, berbasis penelitian, berbasis kehati-hatian. Nah, mengapa kok disebut peneliti ya? Karena itu teliti. Watak dasar seorang peneliti adalah teliti, maka disebut peneliti. Ya. Jadi inilah bagian dari kerjasama kita. Tapi itu ternyata ya tidak bisa tiba-tiba. Harus didesain dan dijadikan suatu permasalahan, dan masalah itu dipecahkan, dan setelah dipecahkan kita lakukan solusi-solusi dengan implementasi yang jelas, dan solusi itu mulai yang abstrak sampai kepada yang terukur. Ini adalah bagian dari bagaimana kita melakukan riset. Ternyata riset ini tidak bisa sendiri saat ini, yaitu harus kolaborasi. Maka saya selaku Ketua Umum ADRI juga mengajak berbagai pihak untuk bersama-sama melaksanakan yang namanya kolaborasi. Alhamdulillah hari ini ada 11 negara yang berkumpul di Ketua ADRI di Jawa Tengah, di Batavikullah, di Universitas Pancasakti, UPS Tegal, sedang berjalan kolaborasi antara visitor profesional, visiting professor dan visiting research. Ya. Ada dari Mara University Soviet, dari Jerman, dari India, kemudian dari Thailand, Taiwan. Nah, itu tanggal 11. Tanggal 12 juga akan hadir di tempat kita, yaitu Pusat Kolaborasi Riset yang bersama-sama dengan BRIN. Nah, jadi hari Selasa tanggal 12 itu juga kita melakukan kolaborasi antar perguruan tinggi. Nah, kemudian pada malam hari ini tema kita adalah Queen Helix, ya, yang saya biasakan istilahnya itu pentahelix. Nah, jadi pertama adalah Dudi, kedua adalah media. Media ini kita tak bikin sendiri. Jadi Zoom ini termasuk media, nanti rekamannya kita setting, kita adopsi, dan kita edit. Alhamdulillah saya dalam perjalanan tadi ini berhasil membuat 3 video. Ya. Jadi video terkait dengan buku Edupreneur, buku menjadi video bersuara. Jadi kalau kita ngantuk-ngantuk bisa, nggak perlu dibaca, cukup di situ. Sudah saya upload. Kemudian yang kedua adalah saya membuat kronologis. Bagaimana Umaha dan IAIS Sukabumi bisa bekerja sama
yang diinisiasi oleh IAIB. Nah, di situ ada sejarah perjalanannya, kemudian waktu kita rapat dengan IAIS itu dari ketua yayasan, kemudian rektor, itu ada 1 jam, itu memberi pernyataan-pernyataan yang akan kita jadikan bahan untuk legislasi dari pembicaraan itu dengan kita transkrip dan sudah ada MOU yang kita laksanakan. Nah, ini terima kasih Pak Teguh, Bu SDM atas inisiasi teman-teman YABI yang bulan lalu, alhamdulillah sudah tercipta legalitas. Ya. Maaf ya, ini mungkin masih hang ini ya, jadi masih perjalanan. Nah, yang lama tadi itu ya. Kemudian yang terakhir adalah kita akan konkretkan dengan berbagai macam bentuk kegiatan riset kolaborasi. Dan juga kita tetapkan pusat kolaborasi riset. Itu di Jakarta, yaitu di Universitas Negeri Jakarta. Jadi UNJ, dan tadi sudah saya laporkan ke Pak Rektornya, dan kita sudah langsung eksekusi dalam finalisasi induk proposal pusat kolaborasi riset. Nah, dari hasil finalisasi ini nanti kita jadikan tema untuk kegiatan kita di IAB ini. Apa itu tujuan kita? Pertama, hanya beberapa pihak, nanti akan menjadi hampir semua stakeholders, menjadi pusat kolaborasi riset. Kemudian yang kedua adalah dari pihak Dudi, yang dulunya adalah untuk kegiatan mereka sendiri, sekarang mereka juga sudah bersama-sama ingin kolaborasi. Karena apa? Dengan adanya berbagai macam perkembangan ilmu dan teknologi, tantangan dan kondisi sekarang, gara-gara perang dua tetangga aja, sekarang minyak jadi naik, ya, mie jadi naik, dan lain sebagainya. Padahal sebetulnya kita bisa bikin mie sendiri. Mengapa kita nggak membuat mie yang kita teliti berasal dari ketela atau dari ubi-ubian, walaupun itu sudah dilaksanakan. Nah, karena kita sudah terjebak dengan dalam tanda petik mafia dengan Rusia dan Kroasia, akhirnya kita hanya tergantung dari dua negara itu. Dan sekarang sudah terbukti, sudah mulai harga mie sudah mulai naik. Nah, mengapa kita tidak riset? Dunia kita, wahana kita bisa kita buat tanam gandum. Memang belum bisa sih, tapi kita upayakan. Kenapa nggak kita riset? Padahal itu adalah kepentingan kita. Dan keberhasilan teman-teman yang berbasis makanan basisnya gandum, itu sudah berhasil. Sehingga anak-anak sekarang nggak mau nasi, maunya roti, termasuk saya. Gitu ya. Nah, sekarang kenapa? Itu nanti bisa dikonkretkan mengapa tanaman gandum tidak kita lakukan penelitian, dan kalau memang sudah ada inisiasi, kenapa nggak kita lakukan namanya hilirisasi. Dan alhamdulillah Bu SDM dan Pak Teguh sudah punya lahan ratusan hektar itu di Sukabumi. Nah, itu bisa kita gunakan. Ya. Kemudian yang kedua adalah kenapa yang namanya konsumsi buah yang paling disukai orang Indonesia bukan apel, tapi adalah kurma. Mengapa juga kita tidak lakukan tanaman kurma itu ada di Indonesia? Hampir konsumennya itu jutaan itu, apalagi kalau Idul Adha seperti ini. Nah, ini tentu kita harus kolaborasi dengan beberapa pihak dan di beberapa negara, dan itu sedang kami identifikasi. Di Jerman ada unik teknologi collaboration research, ya. Kemudian di Cina juga ada, di Inggris, Eropa juga ada
Nah, saya yakin teman-teman IAB ini nanti kalau mengidentifikasi mana lab-lab yang bisa menjadi center kolaborasi riset, itu kita padukan di kita Indonesia, di ibu kota, yaitu di UNJ. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, kita coba inisiasi yang mulai kecil dulu, yaitu entrepreneurship. Edu entrepreneurship berbeda dengan teaching planner. Nah, kalau edupreneurship itu adalah semua jenis jenjang pendidikan. Jadi mulai dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, masyarakat, eksternal, internal, dalam negeri, luar negeri. Nah, itu adalah edu. Halo, Sinyalnya Pak. Ya, sepertinya sinyalnya ya. ya. Ya, kita tunggu sebentar, masih ada di sini ya, Pak Presiden Adri. Mudah-mudahan bisa nyambung lagi atau mungkin beliau dalam perjalanan sehingga sinyalnya putus nyambung. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Presiden Adri sekaligus Rektor UMAHA dalam memberikan kata sambutan pembukaannya. Untuk selanjutnya kita teruskan ke acara berikutnya. Kita dengarkan bersama sambutan dari IAB yang akan disampaikan oleh Ketua Dewan Pakar IAB kepada yang terhormat Bapak Agus Vanar Sukri PhD. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kang Mas Sumboko, para narasumber malam ini, Bapak Dr. Syah Yuti, Prof. Siti Nurjanah, ini satu kampung dengan saya, orang Denmark, dan terutama ini Presiden Adri ya, dan Kang Mas Sumboko, Kang Mas Teguh, Bu Sri Maharani, Bu Lila, dan Mas Samsi, serta Bapak Ibu sekalian. Saya tidak berpanjang kalam, selamat berdiskusi, tapi mewakili Ketua Umum IAB, Ikatan Alumni Program Habibie, dan saya memprovokasi tentang diskusi riset dan inovasi. Izin mengingatkan kembali tentang peran ini ya, ekosistem. Saya ini berkali-kali menyampaikan gimana Eropa itu punya konsep tentang gimana menumbuhkan ekosistem. Di dalamnya ada entrepreneurship, ada inovasi, dan sebagainya. Tapi intinya, Bapak dan Ibu, rekan-rekan sekalian, ini di sini ada small firm including startup, begitu ya. Jadi UMKM atau industri kecil di Eropa itu sangat dihidupi oleh banyak pihak. Dari universitas, ada perusahaan besar, ada R&D. Kalau di Indonesia ini antara universitas dengan BRIN itu seharusnya menyatu bersama dengan Dikbudristek begitu ya. Dan semua itu harus menghasilkan inovasi. Jadi inovasi itu tidak dihasilkan oleh universitas maupun lembaga riset and technology organization, tapi dihasilkan oleh small firm maupun large firms. Jadi perusahaan-perusahaan industri besar dan industri kecil itulah yang menghasilkan inovasi. Sehingga inovasi itu adalah invensi dikalikan komersialisasi. Nah, entrepreneur itu adalah masuk dalam market nanti, gimana berdagang, karena yang tidak ada sesuatu yang bisa diperdagangkan kalau tidak ada produknya, tidak ada jasanya. Jadi inovasi itu ada produk, ada proses, ada sistem manajemen, dan sebagainya. Untuk menghasilkan world and health welfare nation, gitu ya, negara yang sejahtera, negara yang makmur, negara yang sehat, dan semua gemah ripah loh jinawi kata orang Jawa ya. Nah itu perlunya kita harus bisa bersama-sama memikirkan bagaimana Indonesia ini bisa maju. Tidak harus menunggu 45, syukur bisa di 2035, syukur bisa
juga dimulai di 2025 karena tinggal 3 tahun lagi kita sampai ke sana. Jadi itu yang saya sampaikan. Selamat berdiskusi dan terima kasih kepada Adri yang ini angka 88 ini bagus ya, angka yang disukai oleh berbagai bangsa karena berputar kemanapun dia tidak keluar kemanapun dan dia akan kembali ke tempat semula untuk terus berinovasi, introspeksi dengan think ahead, think across, dan think again. Demikian bagi Yabi, saya senang dengan 88 ini ya yang kali ini. Ini alhamdulillah Adri mendapatkannya dan kita target 100 kali VID. Semoga kita bisa bertemu sampai di angka 100. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Agus Farnar Sukri PhD yang telah mengingatkan kita terkait inovasi. Untuk selanjutnya kita ikuti bersama VID 88, Weekend Indonesia Dialog 88 dengan tema implementasi Queen's Helix dalam Pusat Kolaborasi Riset Edupreneurship yang akan dipandu secara langsung oleh sahabat saya yang suaranya sangat merdu. Beliau adalah Wakil Rektor UMAHA, bidang kerjasama yaitu Dr. Nuning Nurma Dewi MM. Sebelum itu, izinkan saya perkenalkan sekilas siapakah narasumber kita pada VID 88 malam hari ini. Yang pertama adalah Bapak Dr. Insinyur Syah Yuti MSI. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 di Institut Pertanian Bogor, S2 di tempat yang sama di Institut Pertanian Bogor, dan S3-nya di Universitas Indonesia. Pada saat ini beliau adalah peneliti media di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Sedangkan pembicara yang kedua, beliau adalah Profesor Dr. Siti Nurjanah SEMSI. Beliau menyelesaikan S1-nya di Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, S2-nya di Institut Pertanian Bogor, dan S3-nya di Universitas Negeri Jakarta. Saat ini beliau adalah guru besar, profesor di Universitas Negeri Jakarta. Dan narasumber kita yang ketiga, ini adalah senior saya di program Habibie. Beliau adalah Bapak Teguh Pitoyo Anugrah Putra MSc yang menyelesaikan S1 dan S2-nya di TU Delft University of Technology Belanda di bidang Mechanical Engineering, khususnya di Engineer Diploma, dan merupakan salah satu lulusan program Habibie yang saat ini berkecimpung di swasta. Banyak sektor yang pernah digelutinya, baik di dalam oil and gas, dalam mining, dan juga dalam pendidikan. Demikianlah 3 narasumber kita pada malam hari ini. Untuk selanjutnya, kepada yang terhormat Wakil Rektor UMAHA, bidang kerjasama, kepada yang terhormat Dr. Nuning Nurma Dewi MM, waktu kami persilahkan sampai pukul 22 nanti. Silakan Ibu Nuning. Terima kasih Bapak Sumbogo. Alhamdulillah bisa bertemu kembali. Mari kita mulai bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil ambil al-musalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat, sama-sama kita hormati Bapak Rektor UMAHA yang sekaligus juga Presiden Adri dan juga pengurus dan pendidikan Sidoarjo, Bapak Dr. Haji Ahmad Hormati, para pengurus, para tinggi IABI, Ikatan Alumni Program Habibie, yang saya hormati pula para mitra kami di seluruh Indonesia, baik dalam maupun luar negeri, dan tak lupa juga para narasumber kita yang sungguh luar biasa, yaitu beliau adalah Bapak Dr. Haji Syah Yuti MSI,
Profesor Dr. Siti Nurjana MSI, dan Bapak Teguh Pitoyo Anugrah Putra MSc. Bapak Ibu, alhamdulillah malam hari ini kita sudah mencapai angka 88 Bapak nggih. Sesuatu angka yang saya sangat sukai karena 8 itu merupakan rezeki yang berputar terus, tidak akan berkurang. Amin insya Allah. Akan saya sapa dulu mungkin narasumber yang pertama karena Bapak Sahyuti belum gabung. Sebentar. Bapak Teguh Pitoyo Anugrah Putra MSI, MSc ya, Master Science. Selamat malam Bapak. Selamat malam Bu. Bisa mendengar suara kami Bapak dengan jelas? Siap, dengar dengan jelas. Baik Bapak, Pusat Kolaborasi Riset atau BRIN ya, karena yang tema kita hari ini sama-sama BRIN juga, diharapkan mendorong kerjasama antar peneliti untuk memperkuat ekosistem riset dengan begitu kuantitas dan kualitas riset dapat ditingkatkan dan berkelanjutan, karena ini tema yang sungguh luar biasa. Lalu program fasilitas Pusat Kolaborasi Riset atau PKR menjadi wadah untuk membangun budaya kolaborasi riset sehingga diharapkan bisa saling bersinergi menuju riset yang unggul dan berdaya saing. Nah juga ini yang kita harapkan bahwa kita lebih mendorong adanya budaya kolaborasi. Jadi nilai yang kami harapkan ke depan terjadinya kolaborasi multidisipliner bahkan kolaborasi internasional sehingga nantinya akan menjadi center of excellence atau hubungan tumbuhnya ilmu pengetahuan dan teknologi baru berbasis riset. Nah makanya tema malam hari ini adalah kita mengambil implementasinya Queen Helek dalam pusat kolaborasi riset entrepreneurship. Jadi kita memang sekarang kan lagi programnya Mas Menteri atau Pak Menteri kita, Pak Teguh kan kita harus bermitra dan magang. Jadi mungkin 50-50, 50% di kelas, lalu 50% kita di luar. Nah, moga Pak Teguh untuk bisa menjelaskan mungkin tema kali ini bagaimana sehingga kita bisa terus berpikir, terus belajar sehingga kita bisa menumbuh kembangkan polaris kita. Silakan Pak Teguh, kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Nuning. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf, Dr. Nuning, kalau saya nggak menyiapkan bahan presentasi karena beberapa hari terakhir ini sejak pulang dari Sidoarjo kemarin, waktu saya tersita dengan urusan AMDK, air minum dalam kemasan. Jadi ada proyek AMDK di bawah pesantren Yaspida Sukabumi yang harus saya presentasikan besok ke calon investor. Mohon maaf, tapi mudah-mudahan resume daripada meeting ini nanti akan saya bikin suatu bahan presentasi yang mungkin saya bisa bagikan ke ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir di sini. Mohon maaf sebelumnya. Lalu saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Dr. Sumbogo, Dr. Agus, dan Profesor Fatoni bahwasannya riset itu tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada kombinasi antara universitas, perguruan tinggi, industri, dan juga dalam hal ini dengan BRIN. Dari sana kita mengharapkan kombinasi ini bisa menghasilkan suatu riset unggulan yang pada akhirnya bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat. Demikian. Nah, kemudian terkait dengan pesantren Yaspida di Sukabumi ini, saya melihat banyak sekali hal-hal yang bisa kita gali, kita jadikan suatu center of excellence. Baik itu dalam bidang pertanian, peternakan, budidaya ikan air tawar, dan sebagainya. Nah, dalam hal ini saya akan memberikan sedikit introduksi, kira-kira apa saja yang bisa kita harapkan bisa dijadikan suatu center of excellence. Karena tadi Dr. Sumbogo mengatakan center of excellence itu kalau bisa ditarik ke daerah-daerah. Jadi jangan hanya di pusat saja gitu. Nah, sejalan dengan ini, yang sudah ada di pesantren Yaspida Sukabumi ini adalah peternakan yang sudah berjalan. Satu peternakan. Peternakan ini peternakan sapi potong. Saat ini telah ada 200 sapi potong. Nah, saya berpikir bukan sapi potongnya, tapi saya berpikir bagaimana cara mengubah kotoran sapi potong ini menjadi suatu bentuk produk yang bisa dimanfaatkan untuk apakah pupuk atau biogas.
Nah, dalam hal ini ada potensi di sini. Jadi ada lahan di sana sangat luas, lahannya 103 hektar, kalau semua total lahan pesantren itu ada 400 hektar. Inilah yang bisa kita jadikan suatu riset unggulan. Apakah itu dijadikan biogas atau pupuk? Saya ingat di BRIN ini di bawah pimpinan daripada Pak Agus Kismanto. Itu Pak Agus Kismanto ini membuat reaktor biomasa dan biogas. Dan mungkin ini bisa kita ajak Pak Agus Kismanto, bagaimana kita bisa merubah kotoran sapi ini menjadi bentuk-bentuk produk lain. Kedua, ada ayam potong. Di sini ayam potong itu ada sekitar 10.000 ayam potong. Yang pesantren sudah manfaatkan ayam potong ini untuk dipotong dan dijadikan darcik. Darcik itu istilahnya singkatan daripada Darushifa Chicken yang sudah dipasarkan di daerah Sukabumi. Dan yang ketiga, ada budidaya ikan air tawar. Ini sudah berjalan. Budidaya ikan air tawar ini itu ada 2 hal, yaitu yang pertama, budidaya ikan air tawar untuk konsumsi umum, misalnya ikan mas, ikan mujair, dan lain sebagainya. Kedua, ada budidaya ikan air tawar hias. Dalam bioflok, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu tahu bioflok itu adalah fiber, kolam fiber ukuran 3x3, 4x4, dimanfaatkan untuk peternakan ikan koi ini, ikan hias ini. Nah, ini adalah 3 potensi yang telah berjalan, yang mungkin kita bisa pikirkan bagaimana cara mengelaborasi untuk menjadi produk yang lebih baik, dan juga untuk supaya UMKM ini bisa terlibat dalam suatu riset. Lalu yang mau saya sampaikan juga adalah mengenai potensi. Ini ada potensi, 4 potensi yang saya catat di sini. Ini saat ini masih dirintis, tapi potensi ini juga bisa digunakan sebagai bahan riset. Contohnya adalah, saya melihat di Kota Bogor itu ada suatu usaha keripik singkong. Keripik singkong ini bisa membeli bahan baku singkong itu antara 400 juta sampai 500 juta per hari. Kita bukan bicara per bulan, Bu. 400 juta sampai 500 juta per hari. Lalu kapasitas produksi ini bisa ditingkatkan lagi. Bahkan mereka ini bisa menyerap sekitar 1 miliar produk singkong ini setiap harinya, yaitu singkong sudah dikupas, ya, bisa diserap. Dan saya juga sangat kaget bahwasannya singkong yang di manufacture di pabrik ini adalah hanya 2 sumbernya dari 2 daerah. Pertama Lampung, dan yang kedua Sukabumi. Nah, saya melihat di sini adalah bagaimana cara kita untuk bisa menjual ini ke pabrik keripik singkong tersebut yang ada di Bogor. Dan saya melihat di sini ada potensi lahan di Yaspida, di pesantren Yaspida, ya, dan juga ada potensi lahan yang kami miliki secara keluarga dan pribadi, 1.000 hektar ada di daerah yang namanya daerah Cikidang, Sukabumi. Karena memang kebetulan keripik singkong yang berasal dari Sukabumi ini, singkongnya adalah yang berasal dari daerah Cikembar. Daerah Cikembar itu dengan Cikidang itu bertetanggaan, 2 kecamatan yang berbeda. Jadi iklimnya boleh dikatakan sama. Dan inilah tantangan buat kita, bagaimana kita bisa mendayagunakan industri singkong ini untuk disuplai ke produsen keripik singkong tersebut. Lahan luas, banyak, ya kan? Tinggal bagaimana kita cara mengelolanya seperti itu. Kelima, saya melihat di sini ada potensi mengenai sumber air pegunungan yang di daerah di daerah Sukalarang yang dimiliki oleh pesantren. Sumber mata air pegunungan ini akan kita buat AMDK, proyek AMDK, air minum dalam kemasan seperti yang tadi saya sudah sampaikan di awal. Dalam hal ini, AMDK ini akan memiliki produksi antara 15.000 karton per hari, dan pemasarannya itu ada di Kabupaten Kota Bogor, Kabupaten Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, dan sebagainya. Dan juga ada pesantren-pesantren di wilayah Sukabumi, Bogor, dan sebagainya. Ini akan menjadi pangsa pasar buat kita. Itu yang bisa kita lakukan. Keenam, yang tadi saya sudah bilang masalah peternakan tadi, ini kita bisa lakukan dari hasil kotoran daripada sapi-sapi itu, kita bisa buat industri biogas atau pupuk. Dan ini bisa kita jadikan suatu bahan riset bagaimana cara memproduksi biogas atau pupuk dari kotoran sapi atau dari biomas. Ya, dari dedaunan, keranting, dan sebagainya bisa dijadikan gas juga ini. Dan gas ini nanti bisa dimanfaatkan untuk keperluan rumah tangga penduduk daerah sekitar Sukabumi. Kita melihat bahwasan pemerintah sangat galau karena pemerintah ini untuk
LPG bersubsidi sudah banyak triliunan mengeluarkan dana setiap tahunnya. Bagaimana kalau kita membantu pemerintah sehingga gas LPG subsidi tadi bisa dihasilkan dari biomas atau biogas tadi, dari hasil kotoran sapi tadi. Nah, ini yang perlu kita kaji lebih jauh lebih mendalam. Kemudian yang ketujuh, pihak pesantren juga merencanakan untuk membuat suatu kontrakan. Ini kontra rumah-rumah kontrakan, tapi mungkin ini nggak perlu riset dan sebagainya. Mungkin kita lakukan berjalan dan sebagainya untuk pegawai-pegawai daripada yang ada di sekitar industri sekitar daerah Sukabumi. Dan inilah tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi ada 6 pokok, 6 hal. Peternakan, ayam potong, budidaya ikan air tawar, pertanian, AMDK, dan biomas. Marilah kita sama-sama melihat bagaimana satu persatu kira-kira potensi ini bisa dijadikan riset unggulan dan bisa berkontribusi kepada kepentingan kemakmuran rakyat Indonesia pada umumnya. Terima kasih. Saya harapkan kita bisa berdiskusi inline dengan apa yang telah saya sampaikan tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bapak Teguh. Ini sepertinya bukan hanya istilah atau UMKM, tapi kayak proyek padat karya, karena semua bisa kita kolaborasikan ya Pak ya, karena Ya, dari bisa. itu bukan hanya dari dagingnya, bukan hanya dari tumbuh-tumbuhnya makan, tapi dari kotorannya juga bisa kita teliti dan bisa kita manfaatkan untuk keberlangsungan semuanya. Betul. Bapak ya, alhamdulillah ini seperti nanti juga bukan hanya UMKM, tapi bagaimana penduduk sekitarnya itu bisa menikmati hasil yang sudah kita pilih, kita bisa rencanakan. Mudah-mudahan Bapak kita juga bisa membantu dan nanti kita bisa memperpanjang diskusi. Sebenarnya ini sudah ada yang mau bertanya, cuman kita akan tahan dulu, sabar dulu untuk bagi para penanya, kita panitia. Mungkin Bapak Teguh mungkin bisa tahan dulu ya, sabar dulu, karena kita akan memberikan kesempatan kepada narasumber yang kedua, yaitu Profesor Dr. Siti Nurjanah MSI untuk memberikan paparannya. Gitu ya Pak Teguh, ya. Bisa bersabar dulu sebentar karena nanti di akhir acara kita ada diskusi. Ada beberapa yang sudah raise hand. Saya sapa dulu ini kakak saya, Teh Nurjanah. Bisa mendengar suara kami, Teh? Ya, jelas Ibu Nuning. Beliau adalah Sekretaris Satuan Jaminan Mutu Universitas Negeri Jakarta UNJ. Bu Nurjanah tadi kan sudah paparan yang pertama Bapak Teguh sudah menjelaskan panjang lebar bagaimana bisa kolaborasi riset, apa sih yang bisa kita kolaborasikan dari apa saja, karena ada 7 poin tadi. Dan memang tema kali ini memang benar-benar bagaimana kita bisa mengimplementasikan riset kita dari kayak pentahelix, queen helix dan sebagainya. Bagaimana Prof Nur untuk menanggapinya? Silakan. Persilakan, mangga. Baik, terima kasih Ibu Nuning, Bapak Ibu yang saya hormati. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat senang sekali ada program tiap weekend ya, udah hingga edisi 88 dan pakar semua ya yang menyampaikan. Mohon izin Prof. Agus. Ini senior ini ya di Denmark tadi disampaikan. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Presiden Adri belum masuk kembali ya. Baik, jadi ini adalah upaya BRIN secara konsep sangat bagus sekali karena pada masing-masing KL, kementerian lembaga, dan bahkan perguruan tinggi sebetulnya sih semuanya bergerak mengatasi adanya gap problem yang ada di Republik ini. Di antaranya adalah kan ketidakadilan, adanya gap ketidakmerataan, ada berbagai hal. Nah, khusus kita melihat struktur perekonomian di kita, bahwa ada sesuatu yang sangat tinggi dengan jumlah usaha UMKM itu 65 juta, yaitu data pada tahun 2019, dan itu merupakan 99,99% dari total usaha adalah masuk kategori UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Dan 0,01%-nya atau sebesar 5.637 usaha itu adalah masuk usaha besar. Jadi betapa yang UMKM ini sangat besar sekali, ya 99,9%, dan itu menyerap 97% dari total tenaga kerja di kita. Dan pada sisi yang lain, total penyaluran kredit dari perbankan
itu hanya 19,93% dari total kredit 5.755 triliun. Jadi itu sangat timpang dari aliran produksi, kemudian dari aliran uang. Jadi Republik ini betapa banyak ketidakadilan, dan karena fokus kepada ekonomi ya, dalam hal ini usaha kecil menengah, mikro kecil dan menengah. Nah, di dalam pusat kolaborasi riset ini tentu kita perhatian kepada hal-hal yang seperti itu, dan BRIN mencoba mengkolaborasi karena beberapa riset itu dilakukan pada KL yang banyak ya, program tinggi yang banyak, namun tidak ada yang memimpin, mengkoordinasi dari kegiatan riset ini dengan baik. Jadi dalam hal ini tentu perguruan tinggi kami menyambut baik ya dengan konsep BRIN seperti itu secara konsep, tapi karena ini hal yang baru tentu kita mesti pelan-pelan agar irama yang dilakukan oleh BRIN akan berbuah manis. Tapi secara konsep itu bagus karena kita lihat tentu dalam pusat kolaborasi ini kita akan pertama adalah memetakan seperti apa sih roadmap pengembangan UMKM yang ada di Indonesia, karena semuanya berjalan di Kementerian A, Kementerian B gitu ya, hingga 19 kementerian itu melakukan bergotong royong untuk menyelesaikan UMKM. Namun jalannya begitu ya, kita lihat apa jalan tertati-tati atau jalan lari, dan seperti apa perkembangannya dari tahun ke tahun. Dari dulu itu menarik ya membahas UMKM, dan semua kementerian melakukan. Lalu kita ingin memetakan bagaimana riset yang dilakukan pada masing-masing KL sehingga kita akan temukan roadmap tersebut. Nah, di mana permasalahannya gitu ya, kita akan lihat ya sehingga laju dari UMKM akan menjadi lebih baik. Dan secara bertahap setahun 2 tahun kita tingkatkan menjadi sebuah PKRI, Pusat Kolaborasi Riset Internasional, yang tentu kita pertama kali memetakan seperti apa SME di luar negeri ya, small medium enterprises di luar negeri. Nah, itu seperti tadi yang sudah dijelaskan ya, bagaimana inovasi oleh Prof. Agus. Nah, tentu kita akan bisa memotret. Saya kira untuk konteks Indonesia itu kalah cepatnya dibanding negara lain di dalam memberikan kontribusi ya kepada total produksi atau kepada perbaikan pendapatan masyarakat dan seterusnya. Nah, ini perlu bergandeng tangan, dan juga tentu dengan pihak perbankan. Tentu Bank Indonesia dengan segala programnya termasuk bank-bank yang lain untuk bergandeng tangan memberikan porsi yang banyak ya terhadap pembiayaan UMKM. Dan ternyata UMKM sendiri itu pun juga ada permasalahan ya, karena belum banyak yang bisa mampu untuk istilahnya bankable seperti itu. Nah, itu di antara permasalahan yang harus dikerjakan. Nah, kemudian yang kedua, bahwa PKR ini akan harapannya menjadi pusat inovasi, harapannya juga akan menjadi pusat data, kemudian harapannya pula juga akan menjadi pusat informasi dari UMKM yang terpadu begitu. Jadi tidak tercecer ya, karena ada pengembangan UMKM, sini pengembangan, jadi agar menjadi satu frekuensi yang sama sehingga geraknya menjadi lebih terarah di dalam sama-sama mengembangkan UMKM. Nah, satu hal lagi tadi disampaikan quintuple helix di sini kita tekankan, jadi bahwa kolaborasi itu dianggap menjadi satu hal untuk saat ini menjadi solusi dibandingkan yang advantage mutlak gitu ya, absolute advantage atau comparative advantage ya, atau bahkan competitive advantage. Jadi untuk yang kolaboratif advantage itu dianggap yang akan mampu ya memperbaiki posisi sekarang ini. Nah, quintuple helix itu tentu bergandeng tangan antara perguruan tinggi melalui penelitian pengembangan, juga dunia usaha, dunia industri, dan juga governance. Dan dua hal lagi yang ditonjolkan adalah TSO, Community Social
organisasi yang berbasis media dan culture, dan juga yang berbasis lingkungan. Jadi tentu kita pengembangan UMKM ini berbasis pada culture yang ingin kita kembangkan. Ini adalah message. Kemudian juga UMKM yang berbasis kepada lingkungan, itu adalah message. Jadi kita tidak sekedar melindungi, menggerakkan, menumbuhkan UMKM yang dalam jumlah luar biasa banyak, tetapi ada message bahwa lingkungan harus dijaga sehingga sustainability kita bisa amankan. Kemudian juga berbasis culture, bahwa kita punya nilai-nilai yang baik gitu ya, yang tradisional di tengah derasnya globalisasi. Jadi itu adalah dua nilai yang tentu kita pertahankan dan akan bisa kita kembangkan lebih jauh tergantung bagaimana dinamika perkembangan masyarakat yang ada sekarang. Jadi ini ekonomi utama, kemudian sosial juga menjadi perhatian. Nah, oleh karenanya pusat kolaborasi riset ini kita gandengkan dengan konsep entrepreneur yang sudah disampaikan oleh Pak Yai, Pak Tony, ya, jadi entrepreneur. Nah, konsep entrepreneur itu tentu kita mencoba menyediakan pelatihan dengan segenap modul ya, dan pada skala bisnis yang baik mikro, mau kecil maupun menengah. Dan tentu kita bergerak perlahan hingga kepada pengembangan sehingga kemampuan mereka untuk melakukan ekspor itu juga ada, begitu. Selain bankable tadi. Nah, jadi upaya pengembangan beberapa yang akan dilakukan melalui pusat kolaborasi riset. Nah, melalui diskusi pada malam hari ini ya, tadi disebut pusat Kongko, asik juga ya. Nah, ini akan menarik, jadi tentu saja melalui diskusi nanti Mbak Bu Nuni kita akan mendapat masukan seperti apa. Ini bagian dari inisiasi gitu ya, langkah awal yang dilakukan di dalam kolaborasi riset. Banyak sekali riset yang dilakukan pada mahasiswa, baik pada level S1, S2, S3 ya, melalui tugas akhirnya skripsi, tesis dan juga disertasi. Namun sayang juga kalau itu berjalan sendiri-sendiri begitu ya, dan sifatnya tidak langsung konkret ke lapangan, itu juga kurang kurang istilahnya kurang bermanfaat gitu. Jadi secara konsep kita ingin meningkatkan value added pada UMKM itu sendiri dengan tentu memanfaatkan hasil riset mahasiswa tersebutnya melalui tugas akhirnya. Namun di dalam pusat kolaborasi riset ini akan ditekankan pada jenis riset yang R&D seperti itu, karena untuk bisa mendapatkan keinovasian begitu. Namun untuk pertama kali memang kita harus melakukan pemetaan yang besar ya, seperti apa yang sudah dilakukan pada 19 KL tadi ya, dan juga pada yang di bawah Menaker, BLK ya, Balai Latihan Kerja, kemudian juga pihak perbankan itu seperti apa geraknya. Nah, tentu kita akan melakukan pemetaan itu terlebih dahulu. Dan tentu pusat kolaborasi ini memiliki message tadi, dua nilai yang tetap menjaga culture dan juga berbasis lingkungan sehingga sustainability kita terjaga gitu ya, untuk menjaga harmoni alam ya, sehingga baiklah, sehingga isu-isu yang krisis pangan lah gitu ya, kemudian isu kerusakan lingkungan lah, atau krisis yang dikhawatirkan itu akan insya Allah jauh gitu ya, jauh dari kejadian dengan kemampuan kita mengadaptasi ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Jadi saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf tidak sempat disajikan di dalam PowerPoint gitu ya, karena ini tadi baru pulang juga dari kampus untuk menyelesaikan itu. Tapi saya berharap sekali dari media Kongko ini kita mendapat masukan mungkin dari yang Bapak Ibu yang sudah berpengalaman bagaimana menangani UMKM. Tentu berawal dari diagnosa dari UMKM itu sendiri. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Nur atas paparannya. Memang Prof. Nur ini malam hari ini kan memang serius santai gitu. Jadi ada beberapa yang dihadiri oleh para mahasiswa pasca sarjana, dan juga para mitra UMKM dan juga para dosen yang ada di UMAHA maupun di luar UMAHA.
Baik Bapak Ibu peserta webinar WID malam hari ini, mohon bersabar dulu untuk acara diskusi karena masih kita dengarkan lagi paparan narasumber yang ketiga, dan jangan lupa nanti ada absensi sehingga mengisi dulu Bapak Ibu karena sertifikat akan dibagikan di link Zoom masing-masing dan lewat email Bapak Ibu masing-masing. Baik, kita sapa dulu narasumber kita yang terakhir, Bapak Dr. Insinyur Sahyuti MSI. Bapak Sahyuti, apa kabar Bapak? Siap, Ibu. Sehat, alhamdulillah bisa bertemu kembali walaupun lewat ketemu Maya lagi. Beliau adalah Pak Kapus ya, Kepala Pusat Riset Korporasi, Kooperasi dan Kewirausahaan Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. Bapak, untuk BRIN ini kan kolaborasi riset diharapkan mendorong kerjasama antar peneliti untuk memperkuat ekosistem riset. Dengan begitu kualitas riset dapat dikembangkan dan berkelanjutan. Bagaimana Bapak ini untuk menanggapinya? Karena tadi Bapak narasumber yang pertama dan betul luar biasa. Bagaimana kita bisa menumbuh kembangkan pola riset UMKM, bagaimana pola-pola mitra kita ini untuk bisa bekerja sama. Bagaimana Pak? Monggo dan Bapak silakan. Silakan Pak Sahyuti. Baik. Terima kasih banyak Ibu Nuning. Saya Mbak Nuning panggilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mungkin lebih malam lagi di tempat lain. Baik, banyak yang akan segera mau berdiskusi dan bertanya dan lain-lain. Jadi saya tidak panjang-panjang. Tadi sudah disampaikan juga dari awal. Saya sedikit saja. Pertama, Bapak Ibu sekalian, dengan adanya BRIN ya, BRIN ini baru tahun lalu sebetulnya, tapi dan mulai lengkap itu personilnya ada penggabungan integrasi peneliti seluruh. Jadi seluruh peneliti di Indonesia itu dengan status sebagai peneliti pemerintah ya, itu bersatu di BRIN ini ya. Nah, berharap ya salah satu motivasinya dengan menyatu ini tentu akan adanya kolaborasi kerjasama karena semua orang segala ilmu ada di sini, bahkan tidak hanya cukup itu, kita pun membuka kerjasama dengan seluruh pelaku riset dan inovasi ya, termasuk kampus itu. Baik. Nah, BRIN itu memiliki salah satu skema yaitu membuat pusat kolaborasi riset. Riset di sini maknanya Bapak Ibu sekalian riset dan inovasi. Jadi biar nggak panjang ya. Inovasi adalah riset yang sudah diterapkan ya biasa gitu. Jadi bahasanya kalau belum baru diteliti bagus tapi diterapin rupanya tidak unggul, itu belum inovasi katanya ya begitu. Jadi inovasi itu adalah ketika sudah diterapkan. Nah, di sini ada pusat riset yang lintas itu ya. Jadi namanya di bawah organisasi riset tata kelola pemerintahan ada namanya pusat riset koperasi, korporasi dan ekonomi kerakyatan. Nah, begitu ya. Nah, dalam rangka itu kita dimungkinkan membuat kolaborasi riset, tetapi pengusulnya itu bukan BRIN, Mbak. Jadi pendanaannya betul nanti dari BRIN, tetapi dari luar, dari kampus bisa, dari swasta bisa juga sebetulnya. Nah, di sini di dalam konteks ini UMAHA dan UNJ dari pertemuan sejak 1 Juni sehingga dulu ya Bu ya ada ceritanya kita waktu itu ketemu dalam hari peringatan kesaktian Pancasila waktu itu di UMAHA ya, PR5 hadir di situ, Pak Kapusnya Pak Irwanda. Nah, kemudian berlanjut sampai ke sini dan kita akan wujudkan pusat kolaborasi riset ini. Tadi Bro Siti Nurjana sudah menjelaskan juga konsep aspek-aspek UMKM-nya. Tadi kita ketemu di UNJ, Bu. Saya juga pulang agak sore tadi. Oke, saya kira itu nanti terus tadi seperti dikatakan ya, kita sedang menyusun proposal ini seperti apa targetnya, target tahunannya dan lain-lain karena kolaborasi ini, kalau boleh saya katakan tidak hanya sekedar membimbing UMKM sehingga lebih maju, itu baru satu bagian saja. Sebenarnya sangat terbuka outputnya. Nah, setidak-tidaknya adalah kita harus menghasilkan knowledge production juga, jadi kita ada unsur KPI-nya yang bereputasi globalnya kita juga harus lakukan, harus hasilkan paten atau HKI karena berbasis teknologi. Jadi kita bekerja berbasis teknologi dan inovasi ya, harus lebih baik, harus lebih unggul. Kemudian juga bisa mahasiswa di sini terlibat, ya nanti dibiayai dari dana PKR ini. Kemudian kerjasama riset dan bisnis, kemudian juga teknologi-teknologi yang siap diaplikasikan di tengah masyarakat.
bisa saja untuk kepentingan regulasi dan kebijakan nanti juga kita sudah memproduksi naskah-naskah akademik untuk memperbaiki sebuah seperti dikatakan tadi. Mungkin saja selama ini ada yang keliru di dalam pendekatan kita tentang pengembangan UMKM. Jadi dari kegiatan itu kita coba angkat abstraksinya, kira-kira dari beberapa kasus, banyak kasus UMKM itu mungkin ada hal-hal yang perlu kita perbaiki di dalam konteks regulasi. Itu nanti termasuk output kita juga. Dan kita bisa 7 tahun ya Bu ya, kalau nggak salah, minimal 3 tahun sampai 7 tahun, dan bisa diperpanjang lagi. Itu masih awalan ya, kita masih bersiap. Saya kira itu dulu Ibu Nuning, nanti monggo kalau ada lagi yang mau kita bicarakan. Makasih, silakan. Baik, terima kasih. Alhamdulillah Bapak Teguh, tiba saatnya untuk kita diskusi. Ini ada beberapa cerita panitia, tapi mungkin akan saya berikan kesempatan kepada yang hadir pakai video call atau mungkin bisa raise hand ya. Di sini ada Pak Canto Prabowo. Pak Canto, silakan. Ini beliau adalah dosen pasca sarjana UMAHA Magister Manajemen. Silakan Pak Canto untuk kita diskusi. Ada 3 narasumber kita yang sungguh luar biasa, dan kebetulan kita memang lagi melakukan kolaborasi riset dari UMAHA, UNJ, dan BRIN. Monggo Pak Canto. Kami persilakan. Masih di mute Bapak? Monggo. Belum terdengar. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang sudah diberikan kepada kami dari Bu Nuning. Selamat malam Prof. Siti Nurjanah, Bapak Dr. Sayuti, dan Pak tadi satu ya, Pak Teguh. Gitu. Baik, Pak Teguh. Baik, kami dalam kesempatan ini akan menanyakan kepada apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Prof. Siti Nurjanah. Tadi disampaikan terkait dengan bagaimana pengembangan di dalam UMKM tersebut, bagaimana seharusnya ada roadmap-nya. Kita tahu bahwa UMKM ini masing-masing kementerian itu sudah melakukan sendiri-sendiri. Bagaimana menurut Prof. Siti ketika kemudian UMKM yang sekarang ini menurut kami belum berbabiskan teknologi dan inovasi yang menurut kami itu harus dikemas, yaitu menggunakan sistem biasanya kenapa kok tidak dilakukan dalam sebuah call center begitu. Jadi semua itu terukur. Saya melihat kalau saya tidak salah, setiap kementerian itu mempunyai target terhadap UMKM sendiri-sendiri. Nah, bagaimana menurut Ibu, apakah misalnya kita punya sebuah proses begitu ya, dengan roadmap tersebut, kita basis teknologi dan inovasi itu dijadikan dalam satu seperti call center, memang diwadahi yang namanya UMKM, kemudian di situ ada yang namanya KPI-nya gitu, kayak indeks performanya akan terlihat. Oh, ini dari industri seperti industri Departemen Perdagangan seperti ini, kemudian misalnya perindustrian seperti ini. Nah, bagaimana kemudian kalau ini usulan kita, menurut Ibu tadi pengembangan itu belum berjalan secara maksimal. Apalagi kita ketahui sebetulnya dana yang dikucurkan oleh atau disediakan negara itu untuk UMKM ini cukup besar. Saya sempat membaca di artikel ada sekitar 95 triliun gitu ya oleh UMKM ini, dan itu belum terserap secara maksimal. Itu mungkin perlu juga kami sampaikan, Ibu. Kami kebetulan salah satu dosen pengampu di tekno entrepreneur gitu. Saya membuat ketika kemarin hasil UAS, sebelum UAS saya minta kepada semua mahasiswa apa yang Anda lakukan ketika Anda keluar lulus dari UMAHA, kemudian mereka mempunyai jiwa entrepreneur, jiwa wirausaha, dan ternyata hasilnya luar biasa. Mereka punya sebuah konsep gitu ya, ternyata mempunyai konsep, tapi pada umumnya mereka ini tidak mempunyai jalur mau kemana, kemudian muaranya mau kemana. Nah, itu tadi kalau kemudian di relevansi dari Ibu tadi punya roadmap itu tadi,
apakah proposal kepada siapa gitu ya, kemudian bisa menjadi satu call center gitu, sehingga semuanya jadi terukur dan terarah. Mungkin dari saya seperti itu, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena memang kebetulan Prof ini Pak Pacanto adalah pelaku MKM dari mulai zaman masih muda ya Pak Pacanto sampai sekarang. Jadi beliau sangat paham betul bagaimana untuk mengimplementasikannya. Mungkin bisa ditanggapi langsung, Prof. Tadi yang disampaikan oleh Pak Pacanto Prabowo. Terima kasih Bu Nuning. Ya, jadi terima kasih Pak Pacanto. Jadi begitu, itu menjadi keresahan kami juga. Dana tentang UMKM itu semua KL melakukan, tapi gerak mereka kita nggak ngerti, nggak ada yang mengomando begitu ya. Tidak diukur ya Prof ya, nggak ada yang mengukur gitu. Betul. Jadi bahwa salah satu hal yang kita usung adalah bagaimana menciptakan ekonomi yang bermutu gitu. Jadi sekali lagi bahwa setiap kegiatan, setiap program itu kan harus bermutu. Bermutu tentu pengertiannya mengandung efisiensi dan juga efektivitas. Sehingga kita perlu memetakan di masing-masing kementerian itu bagaimana regulasinya, bagaimana programnya, bagaimana implementasinya. Itu khawatir kadang-kadang kopas begitu ya, jadi duplikasi kegiatan sana di sini. Nah, itu kita pengen potret terlebih dahulu begitu. Sangat disayangkan kalau hingga 95T itu terbuang begitu saja. Itu banyak sekali, dan saya pikir dengan langkah BRIN menyatukan di pusat penelitian di masing-masing KL dijadikan satu, itu adalah upaya untuk mengintegrasikan kegiatan pada masing-masing KL. Jadi, nah sehingga kami mencoba gitu ya menginisiasi, ya ini tentu MKM apa ya menjadi selalu ya dikembangkan, dan memang sih arahan Presiden kan untuk bersama apa ya istilahnya mempercepat penanganan kemiskinan ya salah satunya begitu. Nah, itu tentu dengan masukan sebagai apa ya teknologi inovasi menjadi sebuah call center itu masuk ya bagian dari keinginan kami bahwa PKR bidang wirausaha ini akan menjadi pusat inovasi, menjadi pusat data, pusat informasi UMKM gitu. Dan termasuk juga apa-apa yang dibutuhkan kita akan mencoba melakukan sebagai langkah entrepreneurship seperti itu. Jadi tadi kami sudah mencoba memetakan pelatihan yang bersifat manajemen, jadi mengajari manajemen produksi, kemudian marketingnya, kemudian juga akuntansinya. Itu saya kira diperlukan baik pada skala mikro maupun kecil dan juga menengah. Tentu pada masing-masing sektor, dan kita tentu UMKM-nya banyak sekali sektornya gitu ya. Nah ini kita coba pilah begitu. Nah kemudian juga selain pada modul-modul manajemen tadi juga kepada modul khusus yang pada masing-masing sektor. Jadi sebetulnya apa sih yang dilakukan pada sektor pertanian misalkan, tentu kita akan melakukan need assessment terlebih dahulu begitu, sehingga kendala ininya apa begitu, sehingga apa yang menjadi peluang yang bisa kita gas gitu ya, sehingga bisa memberikan apa ya manfaat atau value added tadi. Nah, tentu kita tidak asal menciptakan atau membuat barang atau tidak hanya teknologi atau sekedar inovasi, tapi ada message yang lebih dalam lagi adalah bahwa harus lingkungan dijaga untuk sustainability-nya, artinya misalkan no plastik kayak gitu ya. Kemudian juga culture. Jadi kita menciptakan barang di dalamnya itu adalah tidak hanya sekedar barang, tetapi ada message edukasi yang ingin kita sampaikan kepada setiap orang tentunya. Ini apa ya menjadi hal yang penting. Salah satu contoh adalah seperti sudah Umaha lakukan inisiasi dengan produk halal. Nah ini. Nah, jadi itu diantaranya pesan edupreneur yang ingin kita bawa begitu. Ini seperti itu. Nah, sangat setuju sekali sebetulnya tadi ya dengan call center. Waktu itu Menkop sendiri juga menyampaikan belum bisa mewujudkan data yang bersifat terintegrasi untuk semua pembinaan atau pengelolaan UMKM. Barangkali kita akan bisa bersinergi seperti itu dengan pusat kolaborasi bidang wirausaha. Begitu Pak Kanto. Jadi menurut saya izin karena ini ada Pak Sayuti gitu dari BRIN gitu ya. Kalau kemudian ada riset atau ada riset teknologi mengemas
kayak seperti sebuah TQM total quality management dalam satu call center, semua terintegrasi di situ akan lebih bagus terukur, mungkin seperti, sehingga yang 95T itu tadi akan terserap gitu. Nggak tahu ini ini hanya satu pemikiran saja Pak Sayuti, apakah itu bisa dilakukan riset tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi kami mengusung juga kata mutu, selain nanti berujung kepada ekonomi yang bermutu, kami juga di setiap langkah hendaknya tadi mempersiapkan adanya continuous quality improvement begitu. Jadi kita selalu membuat persiapan, kemudian kita mengevaluasi dari apa yang sudah kita lakukan, dan kemudian untuk feedback ya, sehingga ada peningkatan. Jadi diantaranya seperti itu. Dan tentu ya kita mengarah memilih kepada yang teknologi dan inovasi tersebut. Terima kasih Pak Kanto masukan. Terima kasih. Terima kasih Bu Prof. Nur. Mungkin Pak Sayuti mau menanggapi? Apa sudah cukup tadi? Karena Pak Pancanto sepertinya ini. Iya, saya bertanya sama Pak Sayuti ini, sebetulnya kan ini terkait sama riset gitu. Kalau misalnya karena langsung narsumnya ya Pak Pancanto langsung bertemu, walaupun bertemu Maya. Monggo Pak Sayuti. Baik, karena langsung pelaku usaha. Ya Pak Pancanto, ya baik. Tadi sekaligus mungkin ada menjawab di chatting juga Ibu. Ya, dari Pak Bambang Puji, ya. Pak Bambang Panji. Ya. Baik. Ya, seperti tadi Ibu Siti Nurjana sudah menjelaskan, memang UMKM itu usaha menengah kecil dan mikro ya, itu sebenarnya kalau kita hubungkan, saya agak mundur sedikit cara menjawabnya, dihubungkan dengan ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan banyak makna ya, tapi lebih kurang adalah secara sederhananya cirinya ekonomi kerakyatan itu adalah menggunakan sumber daya kebanyakan di masyarakat kita gitu. Jadi menggunakan sumber daya setempat dijalankan oleh sebagian besar warga kerakyatan gitu ya, dan kemudian hasilnya dibagi merata di antara mereka. Setidaknya 3 itu ciri ekonomi kerakyatan. Nah, tentu sangat quote-unquote itu lawannya, itu rivalnya di sini tentu adalah corporate. Corporate itu setiap jenis usaha yang menggunakan sumber daya dari luar, high teknologi, sedikit menyerap tenaga kerja dan keterlibatan, dan kemudian hasilnya tidak dipakai di sini atau hasilnya malah dibagi dengan cara yang tidak sebelah berkeadilan. Nah, itulah yang menjadi sisi sebaliknya dari jadi UMKM versus gitu ya, sebelah corporate dengan pola seperti itu. Jadi artinya kalau kita mengembangkan UMKM yang jumlahnya 64 juta itu, pada hakikatnya itulah ekonomi kerakyatan itu yang kita sasar. Nah, tadi itu secara sederhana kenapa kemudian UMKM, jadi ya sebutnya sederhananya UMKM, apakah itu UMKM? Ya itulah ekonomi kerakyatan, sederhananya begitu. Jadi kalau kita menggarap UMKM itu sudah masuklah ruhnya, prinsipnya, ya objeknya ada di situ. Kemudian tadi tentang sebuah data pusat terintegrasi seluruh UMKM. Saya pribadi memang baru terlibat di persoalan ini. Sebelumnya saya peneliti di pertanian, Bapak Ibu. Nah, sebenarnya sudah sangat banyak pihak yang melakukan itu dan malah terpecah-pecah di beberapa. Kalau kita iseng masuk di Google misalnya seperti itu ya, yang jelas Kementerian Koperasi dan UMKM itu sudah lama mengembangkan database itu, database di Bank Indonesia, di perbankan, di Indosat, dan itu memang sudah lama diperintahkan karena memang UMKM itu adalah diamanahkan untuk seluruh pelaku gitu ya. Tapi kita belum mencermati. Kalau disebut database mestinya tidak banyak, harus satu atau terintegrasi lah mestinya begitu, sehingga data-datanya bisa terbaca di situ, dan saya lihat ini masih banyak. Nah, mungkin salah satu nanti yang harus kita lakukan adalah bagaimana menyatukan database itu sehingga kemudian nanti niatnya tentu saja apakah tentu dimungkinkan UMKM ini yang produksinya ini, jasanya ini dikaitkan dengan UMKM di situ yang dengan jasa yang secara B2B, secara bisnis itu dimungkinkan mereka melakukan relasi gitu ya, itu atau grouping
kecil kalau jumlahnya 1.000 kan jadi gede juga gitu. Skala ekonominya, manajemennya menjadi sebesar corporate juga kan bisa begitu, itu bisa kita lakukan juga. Sekali lagi ini inilah menjadi objek kita untuk kemudian kita bersama-sama di pusat ini kita coba ini kan salah satunya. Mungkin itu dulu Pak. Saya maaf kalau tidak memuaskan. Itu tapi saya kira situasinya begitu ya. Paling tidak izin kami Bapak, ya. paling tidak karena penjenengan ada di BRIN gitu, paling tidak ya, betul. ada sebuah ada sebuah wadah gitu yang terintegrasi semuanya masuk di situ, berbasiskan teknologi yang semua bisa diukur sehingga itu akan sehingga semua bisa terukur sehingga semua akan bisa terukur sehingga berapa persen sudah terserap atau seperti apa. Apalagi mohon maaf, menurut Bapak kan ada program nih BRIN, korporasi dan Pancasila seperti itu. Apakah yang namanya UMKM ini juga akan bisa menjadi sebuah korporasi seperti Bapak bilang sampaikan tadi bahwa tentang ekonomi kerakyatan, kalau tidak ada wadah, kalau tidak ada sesuatu integrasi gitu Pak. Betul. Itu. Setuju Pak. Jadi walaupun dia mungkin unit secara entitas dia memang tetap kecil karena itu adalah sebuah unit-unit usaha yang otonom dan kecil ya, makanya dia tapi ketika dia bergabung di dalam sebuah kolaborasi bisnis, pada hakikatnya itu kan seperti sebesar sebuah corporate ya Pak ya. Itu mungkin seperti itu. Tapi tidak di bawah manajemen satu gitu. Bedanya mungkin dengan corporate kan istilahnya yang punya perusahaannya, komisarisnya, pendirinya satu. Kalau UMKM tetap adalah entiti kecil-kecil yang banyak gitu ya. Nah, itu kemudian bersatu secara manajemen dan B2B. Mungkin hakikatnya juga menjadi sebuah corporate itu ya Pak ya. Itu mungkin Pak ya. Nah, oke, iya. Betul, ini kesempatan bagi BRIN karena ketika ini BRIN kan memang mengkonsolidasikan seluruh aktivitas riset dan inovasi yang ada di Kementerian KL selama ini, yang sebagian banyak KL itu memang menjadikan UMKM ini bagian dari tugasnya gitu. Jadi ketika dicari bawa ke BRIN, BRIN harus punya platform untuk membawa tugas peran-peran dari KL itu bersatu di BRIN. Saya kira itu memang harus saya catat untuk saya akan lanjutkan ininya di internal BRIN untuk mewujudkannya dalam bentuk apa nanti, apakah penggabungan data-data awalnya pasti itu saya kira ya, jadi pasti data dasar dulu diawali dari situ karena dari sanalah kita bisa mulai bergerak. Setelah kita ya bisa paparkan situasinya apa yang bisa dilakukan. Kalau datanya saja belum ada, belum lengkap dan tidak terintegrasi, saya kira itu belum bisa kita lakukan sebuah kegiatan yang betul-betul menghubungkan seluruh kekuatan ini ya. Mungkin secara sederhananya begitu ya Pak ya. Saya kira begitu. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Bu Nuning. Saya kembalikan. Ya, sama-sama Pak Pacanto. Mungkin sekalian juga nanti bisa membuat proposal juga Pak Pacanto dengan kita semua. Jadi sudah ada pelaku UMKM, sudah ada penelitinya bisnisnya, sudah ada bahan datanya, sudah ada narasumber. Jadi enak nanti Pak kita untuk langsung menulis aja gitu, ngelus mengalir gitu aja. Okay. Ini juga ada penanya selanjutnya Bapak di chat. Ini dari Bu Rahayu Utami. Ini dosen Fakultas Hukum. Bapak izin bertanya, bagaimana proses entrepreneurship yang harus dilakukan supaya sukses dalam berwirausaha? Pertanyaan pertama. Lalu yang kedua, mengapa entrepreneurship dan entrepreneurship diperlukan dalam mahasiswa oleh mahasiswa begitu? Monggo siapa yang ingin menjawab, Bapak Ibu? Mungkin Pak Teguh atau Prof Nur atau Pak Sayuti, monggo. Dari siapa dulu? Menanggapinya pertanyaan dari Ibu Rahayu Utami, dosen Fakultas Hukum UMAHA. Mangga. Mungkin Pak Teguh silakan. Mungkin saya coba sedikit nanti dilengkapi dengan Pak Teguh dan Pak Sayuti. Ya. Halo Bu Nuning, mohon izin nanti mangga, silakan. Ya, saya coba menjelaskan, barangkali nanti bisa ditambahkan oleh Pak Teguh dan Pak Sayuti. Terima kasih Pak. Ada dua pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama itu adalah bagaimana sih proses entrepreneurship yang harus dilakukan agar sukses berwirausaha. Nah, jadi modal
yang dibutuhkan. Nah, tapi modal apa? Sifat modal itu kan macam-macam. Yang utama adalah modal mental. Nah, modal mental ini adalah kepada jiwa entrepreneur gitu ya. Nah, ini akan menjadi modul utama ya, penyiapan wirausaha. Jangan tetap jangan melempem, jadi harus tetap semangat gitu ya, mengatasi sulitnya kehidupan gitu ya. Jadi ini adalah modal mental yang harus diperlukan, dan ini harus diinisiasi terus-menerus begitu, kita untuk terus saling mengingatkan. Yang pertama. Nah, kemudian juga modal yang lain begitu ya, termasuk juga modal pengetahuan ya, bagaimana melakukan manajemen. Nah, manajemen baik pada manajemen produksinya maupun manajemen bagaimana memasarkannya, kemudian manajemen operasinya dan lain sebagainya. Jadi pengetahuan-pengetahuan itu juga diperlukan. Bagaimana membuat laporan keuangannya, menata memisahkan antara harta kita sendiri dengan harta yang akan digunakan untuk berbisnis dan seterusnya. Bagaimana mencatatkannya begitu. Jadi kita coba geser ya, kita coba shifting dari usaha yang sifatnya yang sifatnya awal sekali, kita rubah agar dia lebih sedikit tertata seperti itu. Nah, itu adalah modal-modal yang sifatnya abstrak lah ya, seperti itu. Lalu meningkat sesuai kepada sektor yang ingin digeluti tentunya. Nah, sektor yang susah tentu membutuhkan modal yang lebih besar. Jadi ini sifatnya tentu situasional begitu ya, karena bisa kita cluster, ini termasuk yang di level mana seperti itu. Sama modal itu juga kita leveling ya, artinya kesiapan menjadi berwirausaha begitu. Nah, kemudian yang kedua, mengapa edupreneur dan entrepreneur itu diperlukan oleh mahasiswa? Ya, tidak hanya mahasiswa, siapapun pada dasarnya kita pahami entrepreneur itu adalah tidak untuk berusaha berdagang ya. Entrepreneur yang sebetulnya adalah dia kemampuan memecahkan permasalahan. Nah, itu adalah entrepreneur. Jadi tidak khusus pengertian kepada berdagang atau berusaha, tapi dalam kita birokrasi juga harus bisa memecahkan. Nah, pengetahuan entrepreneur itu sebetulnya seperti itu. Jadi tidak hanya oleh mahasiswa, tapi semua masyarakat harus punya kemampuan seperti itu, seperti kemampuan problem solving lah, seperti itu. Jadi dia berpikir jangka panjang dan lain sebagainya. Nah, itu diperlukan. Nah, mahasiswa yang mahasiswa kan kita pilih, ada mahasiswa dia di sekolah di akademik, ada di vokasi begitu, tentu orientasinya kan berbeda begitu. Nah, entrepreneur pasti diperlukan semuanya, baik di vokasi maupun juga di yang akademik gitu ya, yang dia lebih banyak belajar teori, tapi belakangan juga harus dia dibekali, karena ternyata di dalam praktek kehidupan memerlukan ciri entrepreneur tadi begitu. Jadi sangat diperlukan ya oleh mahasiswa pada semua level ya, pada S1, S2, S3. Maka pernah waktu itu kurikulumnya kan lebih kepada menginternalisasikan gitu ya entrepreneur pada semua kuliah begitu. Biasanya gitu, setiap bangsa ini punya permasalahan apa, oh ya diusung itu karakternya buruk, karakter masuk pada semua gitu. Jadi begitu kurikulumnya, sehingga kita menyesuaikan seperti apa yang dimauin menteri, dan juga kita melihat dinamika masyarakat sebetulnya. Nah, kalau yang mahasiswa ya itu kan pemuda ya, usia pemuda itu hampir 24 sekian persen itu ada pemuda, dan itu 65 juta. Jadi dan itu kan dianggap sebagai bonus demografi. Jadi harapannya adalah mahasiswa itu lebih produktif gitu ya. Maka saya kira paralel juga dengan program magang gitu ya, artinya mencoba tidak hanya teori tapi langsung belajar ke praktek begitu. Jadi sikap edupreneur ini sangat dipentingkan karena ya tadi kok secara konsep tidak hanya ngajari untuk berdagang, tapi lebih kepada kemampuan dia dalam menyelesaikan setiap permasalahan. Saya kira itu keywords-nya. Terima kasih. Baik, berarti memang jiwa kita harus memang benar-benar jiwa entrepreneurship ya Bu, dan terlibat administrasi gitu. Jadi menumbuh jiwa kan untuk kita berwirausaha, tapi juga bagaimana kita bisa menertibkan manajemen kita sendiri ya, Prof ya, intinya
penertiban administrasi juga penting seperti itu. Selain ini Bu Rahya Utami juga ada di sini dan beliau jadi ke saya terima kasih atas jawabannya Pak akan diimplementasikan ke para mahasiswanya. Baik, mungkin Pak Teguh mau menambahkan silakan. Ya, siap Bu. Jadi pertanyaan Ibu Rahayu tadi ya, bagaimana kita berwirausaha untuk menjadi sukses ya. Jadi nomor satu, saya hanya menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Profesor Siti Nurjana. Pertama, kita harus mengerti bidang bisnis apa yang akan kita masuki. Itu sangat penting. Bidang bisnis apa yang akan kita masuki. Kedua, posisi apa yang akan kita ambil di dalam pasar. Contohnya, kalau saya tadi ambil air minum dalam kemasan, itu sudah ada produk Aqua, sudah ada produk yang katakanlah fit dan sebagainya. Jadi kita lihat di Aqua ini posisi pasarnya adalah high end, premium, produk premium. Fit itu kira-kira produknya low end, produk yang di bawah lah ya. Dan kita mau posisi di mana? Nah, kalau kita mau posisi di tengah, berarti dengan kata lain segala sumber daya manusia, segala kegiatan marketing itu kita harus fokuskan di posisi, kita mengambil posisi di level tengah tadi. Itu yang pertama. Kedua, banyak orang lupa bahwasannya kita harus mengerti juga risiko bisnis. Jadi kita harus membuat analisa risiko. Kira-kira risiko apa yang mungkin akan terjadi dalam bisnis tersebut. Katakanlah tadi bisnis air minum. Yang sangat sering terjadi risikonya adalah risiko distribusi. Risiko jarak yang terlalu jauh, risiko kemacetan kendaraan, risiko macam-macam. Dan juga risiko para pelanggan tidak bayar. Ini harus kita masukkan dalam perencanaan kita itu tadi, Pak. Dan kemudian yang ketiga yang paling penting, yang juga orang kadang-kadang lupa, dalam bisnis kita harus memonitor dari hari ke hari cash flow dengan baik. Lama-kelamaan kita akan menjadi bangkrut. Jadi tadi Bu ya, 3 hal. Pertama adalah memahami benar-benar bisnis apa yang akan kita masuki dan posisi pasar kita mau di mana. Kedua, menganalisa risiko dengan seksama. Dalam membuat bisnis plan juga masukkan risiko tersebut. Yang ketiga adalah gimana? Membuat saya lagi masih meeting, enggak apa-apa. Ya, ya Pak. Ya Pak, bisa dilanjutkan mendengarkan. Iya. Ya, tadi risiko tadi yang cash flow tadi Bu, ini sangat penting kita monitor dengan seksama. Demikian Bu. Terima kasih. Sama-sama Bapak Teguh, terima kasih alhamdulillah. Jadi memang bagaimana kita bisa tahu lebih betul, tahu detail apa yang harus kita kerjakan, lalu bagaimana kita mengerjakannya, bukan hanya memproduksi, tapi bagaimana kita membuangnya barang tersebut ya Pak ya. Jadi kita tahu resikonya seperti apa, berapa harus kita jual, apa yang kita produksi, apa yang harus kita, yang penting kita menguasai dulu. Menguasai pangsa pasar, menguasai apa yang harus kita kerjakan dan bagaimana untuk mendelegasikannya mau dibuang kemana. Gitu. Terima kasih Pak Teguh. Ini ada yang japri panitia dari Pak Triono, mahasiswa Magister Manajemen. Izin bertanya Ibu, apa sih keunggulan Queen Helix jika diimplementasikan di sebuah organisasi? Kebetulan saya mempunyai sebuah organisasi UMKM yang bergerak di bidang bisnis keripik begitu. Monggo Bapak Ibu mungkin ada yang bisa menjawab bagaimana keunggulan Queen Helix jika diimplementasikan di sebuah organisasi. Ini Pak Triono, mahasiswa Magister Manajemen, dan beliau adalah mengurusi bidang UMKM yang bergerak di bidang keripik dan makanan-makanan ringan gitu Bapak. Monggo. Mungkin ada yang ingin menanggapi, silakan. Keunggulan Queen Helix jika diimplementasikan di sebuah organisasi atau sebuah lembaga. Ini ada 3 pertanyaan, tapi mungkin bisa dijawab dulu. Bapak Ibu, ada yang menanggapi? Ya, izin ya. Mangga. Ayo kita betul. Jadi sebetulnya pendekatan ada Queen Helix, Helix itu mencoba sebetulnya berkolaborasi dengan berbagai pihak begitu. Nah, kalau yang Quintuple Helix ini melibatkan masyarakat. Nah, yang dia berbasis pada lingkungan dan berbasis pada culture, media dan culture. Nah, jadi kalau keripik sendiri itu kan apa ya, sesuatu yang khas Indonesia lah ya, seperti itu. Jadi ada yang ingin dilestarikan gitu ya, dari
ini keripiknya yang dimaksud keripik singkong ya, atau keripik Iya, betul, betul. ya, keripik singkong. Jadi tidak semua memiliki apa ya, kerenyahan yang sama begitu ya. Kemudian tekstur ya dan lain sebagainya. Saya kira kan selalu bentuknya begitu sih dari dulu sekarang. Nah, bisa aja diinovasi bentuk yang lain. Tapi pada dasarnya dengan yang tadi Queen Helix tadi adalah ada unsur culture yang ingin tetap dibawa, diwariskan begitu, dijaga gitu, dan juga berbasis lingkungan. Artinya apa ya? Mungkin kemasannya tidak menggunakan plastik atau kemasannya ini yang kita perhatikan seperti apa yang sudah ada sehingga bisa menjaga lingkungan. Jadi kita tidak membuat produk yang merusak lingkungan, tapi kita membuat produk untuk juga melestarikan lingkungan itu sendiri gitu. Jadi ya tentu tidak dilihat hanya keripiknya saja ya, tapi proses produksi keripik itu sendiri seperti apa, kemudian di dalam memasarkannya bagaimana dan bentuknya seperti apa. Nah, tentu yang mempunyai nilai-nilai seperti tadi yang saya sampaikan yang tentu dikedepankan. Begitu sih saya kira manfaatnya ya banyak, baik pada pengusaha keripik itu sendiri maupun untuk masyarakat. Saya kira gitu. Jadi manfaatnya untuk bersama sih gitu ya. Jadi ramah lingkungan karena kita lagi mengembangkan go green juga ya, Prof. Nur. Ya, kadang-kadang di dalam membuat proses keripik kan nggak tahu ya ditambahin apa-apa gitu loh. Betul. Nah ini maksudnya dari uji kesehatan itu kan penting gitu ya. Nah ini jangan sampai sekarang apalagi yang namanya makanan itu kok menjadi kita tidak sehat begitu ya. Nah ini yang saya ini bagaimana membuat keripik yang menyehatkan begitu. Ini konsep ada apa ya, nilai ya, value yang ingin kita coba tawarkan gitu. Jadi semuanya terpenuhi ya. Jadi proses UMKM-nya juga jalan, untuk masyarakat juga suka dan terjangkau, dan yang terpenting adalah menyehatkan, bukan malah menyesatkan. Begitu. Prof. Nur, ini ada lagi mungkin Bapak Ibu ada yang menambahkan apa Pak Teguh sama Pak Suyuti. Dari Ibu Umiati hampir sama sih sebenarnya pertanyaannya, bagaimana keterkaitan Queen Helix jika sebentar ini soalnya ada pertanyaan. Sebentar. Soalnya tema hari ini sungguh luar biasa Bapak Ibu, sehingga banyak yang japri ke panitia. Sebentar. Dari Ibu Umiati, beliau pengawas salah satu pengajar ada di Bangkalan. Izin bertanya Ibu, bagaimana keterkaitan Queen Helix dengan profesionalisme SDM dalam pengelolaan suatu organisasi? Begitu. Mungkin ada yang menanggapi? Pak Teguh sama Pak Sayuti? Ada Prof. Nur lagi? Mangga. Dari Ibu Umiati, bagaimana keterkaitan Queen Helix dengan profesionalisme SDM dalam sebuah pengelolaan suatu organisasi? Karena beliau pengawas sekolah di SMK Bangkalan, seperti itu. Mungkin juga ini pemerhati MKM mungkin Ibu, mangga. Ya, jadi permasalahan UMKM itu sendiri banyak ya. Tentu pada skala, pada sektor yang berbeda, permasalahannya berbeda gitu. Nah, itu yang perlu kita identifikasi, kita diagnosa dengan baik sehingga solusi atau obatnya juga menjadi tepat seperti itu. Nah, perkara profesionalisme SDM itu sendiri menjadi permasalahan yang utama gitu ya pada UMKM. Jadi dia asal jualan gitu, istilahnya kurang profesional. Jadi memang jadi cara mengembangkannya kurang ya. Nah, banyak hal yang menjadi kendala, yang menjadi hambatan gitu. Jadi memang sangat diperlukan untuk bisa mengkoordinasikan Queen Helix tersebut. Nah, itu sangat terkait dengan kemampuan dari SDM-nya, SDM UMKM itu sendiri. Ya, seperti kalau kita punya mahasiswa banyak, itu kan memang kemampuan mahasiswa beda-beda. Ada yang kemampuannya menulis, ada yang kemampuannya hanya pintar cerita, dan lain sebagainya. Kemampuannya beda-beda. Ada yang pintar bergaul, ada juga yang menghadap dosen itu nggak berani sama sekali. Gitu. Jadi menganggap apa, gitu. Padahal kita sama gitu kan manusia. Nah, ini mental-mental yang seperti itu kan bagian dari
kemampuan dari SDM itu sendiri. Jadi memang ya di antara perkara banyak yang menumpuk pada UMKM, di antaranya adalah memang profesionalitas dari SDM UMKM itu sendiri. Makanya harus kita tingkatkan melalui yaitu edupreneur tersebut. Iya, saya kira itu. Iya, suaranya Bu Nuri. Baik, mungkin terima kasih Prof. Nur. Ada yang dari Pak Teguh atau Pak Sayuti mau menanggapi? Silakan Bapak. Saya pas, Bu. Saya pas. Mungkin. Pak Sayuti sambut. Sedikit tadi yang terkait Pak Teguh itu untuk mahasiswa itu memang banyak pengetahuan yang harus diinternalisasi kepada mahasiswa untuk bisa dia berwirausaha. Memang betul dia harus punya peta ya. Jadi ibaratnya pertama kali itu kita harus tahu peta. Nah, dalam mata kuliah ekonomi industri itu kadang ngeri bagaimana peta ya industri di tanah air begitu. Jadi itu pertama kali memang kita harus tahu peta. Hanya itu aja sih yang ingin disampaikan, dan untuk tahu peta tuh banyak sekali informasi yang harus dikuasai. Ya, terima kasih mengingatkan nanti apa yang disampaikan Pak Teguh. Monggo Pak Sayid. Baik, pertanyaannya sangat teknis ya. Mungkin Pak Teguh mungkin lebih paham itu. Tadi sudah dijawab teknik-teknik seperti itu. Saya cuma mungkin kepikiran hal penting untuk yang lain yang mungkin relevan dengan topik ini. Jadi saya menyebutkan tentang satu kunci kecil ya, kenapa UMKM ya. Tadi kita sempat waktu di UNJ tadi diskusi sempat keluar itu. Artinya ada usaha yang belum didaftarkan tapi berpotensi, tapi dia belum masuk UMKM karena bedanya sebuah usaha dengan UMKM itu adalah dia ketika dia didaftarkan secara formal gitu. Nah, mendaftarkan diri secara formal itu pada sebuah usaha, ini cara kacamata pemerintah melihatnya ya. Maka dia tentu di sana ada daftar nama pemilik usaha, jenis usaha dan lain-lain, domisili usaha dan lain-lain. Niatnya pada hakikatnya adalah menjadikan usahanya Bapak Ibu tadi ya, teman-teman tadi itu menjadi terdata, sehingga dengan terdata itu, karena di zaman sekarang IT ya Bu ya, udah masuk di sistem informasi, maka itu menjadi titik masuk dia untuk menjadi sebuah usaha yang legal dan bermitra, berelasi, dibantu, dan apakah harus dibantu, dipantau oleh pemerintah, dimulai dari situ. Jadi pentingnya mendaftarkan sebuah usaha itu secara resmi, dan sebaiknya adalah memenuhi seluruh kebutuhan data dan selalu diupdate dengan baik data-data itu ya. Karena itu nanti akan menjadi karena tidak hanya pemerintah atau yang memiliki data, sebelum misalnya Bank Indonesia yang memiliki data itu ya. Pelaku usaha lain pun bisa melihat data itu, sebagian terbuka begitu ya. Maka itu adalah kesempatan kita untuk menjual juga perusahaan kita itu. Kita bergerak di bidang ini, tahun ini, bulan ini produksinya di sini. Nah, itu hal kecil kenapa UMKM itu kok ramai sekali menjadi sebuah 5-10 tahun terakhir ya. Karena itu jadi memformalkan sebuah usaha itu adalah sebuah lompatan bagus ya di dalam berbisnis di zaman ini ya. So, kalau orang tidak mendaftarkan, maaf banyak orang yang memproduksi ini, saya nggak mau diatur-atur, saya tidak mau mendaftarkan nanti pajaknya gede, gitu kan, ada yang begitu ya. Tapi justru kuncinya itulah, nah, ketika dia terdaftar itu, maka dia menjadi data dari UMKM, jadi menambah data yang 64 juta itu mungkin akan sudah masuk di dalam sistem ya, itu pentingnya. Saya ini hanya menambahkan hal yang lainnya. Saya kira itu Bu. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bapak. Alhamdulillah ini tidak terasa waktu sudah mau menunjukkan pukul 22.00. Tidak terasa diskusi kita malam hari ini. Alhamdulillah. Mungkin ada salah satu untuk bisa menyimpulkan Bapak. Jadi mungkin bisa ada sedikit aja bahwa tema kali ini adalah sungguh-sungguh yang luar biasa. Pak Teguh mau menambahkan, silakan Pak Teguh. Mangga. Iya, saya ingin bertanya sedikit kepada Profesor Siti Nurjanah dengan Profesor Syahyuti. Jadi tadi Profesor Siti Nurjanah beberapa kali menyampaikan mengenai masalah bankable. UMKM harus bankable.
pertanyaan saya, mungkin saya salah nerima tadi, tapi pertanyaan saya adalah, apakah bankability daripada usaha UMKM ini harus standarnya disamakan dengan industri-industri pada umumnya? Karena misalnya, kalau standarnya disamakan, saya yakin UMKM ini tidak akan bisa memenuhinya. Mungkin sebagian besar UMKM tidak bisa memenuhinya. Kedua, tadi disebutkan juga masalah roadmap. Ya, roadmap ini sedang akan dikonsepkan dan sebagainya. Roadmap ini nanti akan diturunkan menjadi prosedur-prosedur. Saya mewanti-wanti sebagai pelaku usaha nih. Jangan sampai prosedur ini nantinya menjadi mata rantai birokrasi. Karena kalau sudah menjadi mata rantai birokrasi yang rumit, jelimet, akhirnya UMKM ini akhirnya nggak akan tertarik untuk berkembang dan sebagainya, untuk meminta bantuan BRIN dan sebagainya. Yang ketiga, yang ingin saya sampaikan Pak Syahyuti, dalam menetapkan konsep UMKM yang tepat ini, ada baiknya pelaku usaha UMKM ini ada dalam tim, Pak. Jadi bisa 5 orang, bisa 10 orang, sehingga mereka bisa secara kontinu memberikan pendapat dan sebagainya. Lalu sebelum konsep ini diselesaikan oleh BRIN dan juga ditetapkan, mungkin ada baiknya sebelumnya itu dilakukan public expose. Kita undang para UMKM, kita sampaikan konsepnya, siapa tahu UMKM itu ada yang merasa keberatan, memberi respon, memberi masukan dan sebagainya. Jangan sampai, saya dulu pernah kerja di instansi pemerintah, Pak. Instansi pemerintah oil and gas. Saya bekerja sebagai tenaga ahli. Di situ banyak kita merancang aturan-aturan, tapi sayangnya aturan-aturan itu tidak bisa diterapkan ke pelaku usaha. Jadi malah peraturan itu setelah dilakukan diekspos, disosialisasikan, malah para pengusaha keberatan dengan peraturan tersebut. Nah, ini makanya harus kita hindari. Demikian saja Bu Profesor Siti Nurjanah dan Dr. Syahyuti. Terima kasih. Jadi ini bisa langsung berdiskusi langsung ini. Ya. Bagaimana Pak, langsung Pak Syahyuti? Boleh, boleh saya. Silakan. Menambahkan. Belum Pak Syahyuti terlebih dahulu. Pak Teguh, ini memang pertanyaan yang menantang dan memang Kesempatan ini Bapak. Apa yang sebetulnya tujuan awalnya itu adalah memudahkan, melancarkan dan lain-lain, justru kadang-kadang di faktanya yang terjadi justru kadang teman-teman merasa wah ini malah merepotkan. Betul. Jadi kalau kita lihat ya tadi pembiayaan contohnya ya. Jadi Pak Teguh, kita sadar itu bahwa UMKM ini penuh ada banyak kekurangannya, belum bisa bankable dan lain-lain. Maka salah satu yang dari kemarin kita pemerintah selalu sudah gulirkan itu yang KUR itu kan Pak, program kredit usaha rakyat itu adalah sebetulnya adalah sebuah skema pembiayaan yang tidak seperti persis komersial, karena kalau komersial nggak bakalan bisa masuk ya, karena betul. KUR itu dengan segala kemudahan keringanannya ya, dan memang terbukti hampir sebagian besar yang masih kecil-kecil terutama tadi itu KUR bisa sudah terserap dengan jumlah yang sudah, bahkan untuk pertanian itu Pak, dari khusus di pertanian itu kemarin KUR itu udah disediakan 70-an ya, dan kita udah lebih dari itu yang bisa diserap ya. Dan tuh ya pemerintah di sini, jadi gini, UMKM itu kan begini Pak ya, kalau sederhananya adalah UMKM itu ada isinya, ada cangkangnya, ya, ada isinya, ada bungkusnya. Tentu setiap UMKM itu punya bisnisnya Pak, ada bisnis pertanian, perikanan, bisnis makanan ya kan, bisnis tekstil, bisnis kerajinan kan begitu. Nah, di teknis-teknis bisnis itu kan Kementerian KL yang membantu. Cangkangnya dalam arti bentuk organisasi usahanya tentu di salah satunya di Kemenkop ya, Kementerian Koperasi dan UMKM. Nah, di sini salah satunya kementerian teknis itu membantu si bisnisnya itu sendiri memang menguntungkan, visible gitu. Jadi terlihat misalnya seperti Pak tadi cerita ayam ya, ayam dia memproduksi ayam. Kita sekarang kalau saya jadi pertanian nih Pak, karena saya ini saya udah hampir 30 tahun di pertanian dan baru 3 bulan di BRIN, kalau boleh cerita tentang pertanian ya Pak. Kita misalnya di Jawa Tengah dan lain-lain, kita sedang mengembangkan ayam KUB Pak. Jadi itu adalah Bapak tahu ayam
di Indonesia ayam ras itu sudah merajai. Dan kalau kita lihat struktur ekonominya ayam ras, Pak, hampir seluruh. Jadi kalau Bapak beli ayam ras sekarang sekilo 30.000, itu nilai dari 30.000 itu yang masuk ke dalam. Ya, saya nggak mau cerita ininya karena yang jelas sangat kecil, Pak. Karena itu adalah lisensi DOC-nya, lisensi obat-obatan, pembelian obat-obatannya, dan pakannya itu semua, sebagian besarnya justru pergi keluar. Jadi Bapak setiap makan ayam di rumah 30.000, mungkin yang jatuh ke petani dan masuk ke dalam ekonomi dalam negeri itu nggak sampai 10.000, Pak. Mungkin hanya 8.000 dan 22.000-nya lari keluar. Dan kalau Bapak lihat terkurasnya ekonomi nasional karena harus DOC itu, Bapak tahu yang namanya DOC sedunia itu kan perusahaannya yang punya cuma 5, Pak. Ayam satu hari itu ya, Bapak pasti tahu itu ya. Nah, kita mencoba mengimbangi itu dengan mengembangkan ayam lokal yang sangat banyak. Kita punya ratusan ayam lokal. Salah satunya kita nyebut ayam KUB, ayam unggul dari Badan Litbang Pertanian. Di mana ayam ini DOC-nya ada di sini, tidak dimiliki oleh mereka, begitu ya. Makannya bisa dari dalam karena dia ayam kampung yang unggul dan dia tidak bisa makan sisa makanan dan lain, tidak seperti ayam itu. Dan kemudian tidak butuh obat-obatan sebanyak ayam ras. Bapak lihat, ketika kita mengembangkan ini, jadi kita tidak bisa mengembangkan UMKM, sekali lagi poin saya adalah cangkangnya. Itu tidak bisa kita hanya menggarap cangkangnya, tapi bisnisnya, isi bisnisnya. Harus betul-betul kita tuntaskan teknologinya, sumber dayanya harus dari sumber daya setempat. Ini ekonomi kerakyatan itu, Pak. Nah, kalau mau saya katakan ayam ras itu bukan ekonomi kerakyatan, karena DOC-nya yang Bapak beli setiap hari itu, ayam pemilik DOC itu, parent of parent-nya itu cuma ya. Bagaimana kita mau bicara ekonomi kerakyatan ketika si bisnis yang dijalankan oleh UMKM itu bukan bisnis yang pada hakikatnya saya katakan tadi ada 3 ciri ekonomi kerakyatan ya, Pak. Menggunakan sumber daya setempat, dijalankan oleh masyarakat setempat, dan hasilnya bisa dimanfaatkan. Kira-kira begitu ya. Nah, itu hal-hal seperti itu. Nah, maka itu tadi, jadi setidaknya kita harus dukungan di teknis teknologinya, makanya di PKR ini nanti kita teknologi itu harus kita anukan juga, selain manajemen itu tadi, manajemen usahanya. Nah, itu manajemen usaha itulah yang digarap oleh beberapa pihak, perbankan masuk di situ, Kementerian Koperasi meningkatkan syarat-syarat manajemen administrasinya sehingga lebih gampang berhubungan dengan sebelah. Kalau mau ekspor pun dibantu ada Kementerian Perdagangan seperti itu. Jadi dikeroyok di sini seperti itu. Jadi ini sebuah rimba belantara yang sangat luas, yang ciri adunya sangat lebar, dan kemudian memang dalam situasi seperti ini harus kita lakukan adalah bagaimana memilah-milah persoalan dan memilah-milah keterlibatan dan bentuk keterlibatan. Jangan kemudian ya Pak ya, jadi kebayang udahnya rumit jadi tambah rumit gara-gara tidak tertata siapa melakukan apa gitu. Nah, salah satu yang mau kita tadi di PKR ini Pak Yai mungkin ikut mendengar dari berbagai kalau kita lihat banyak sekali jenis-jenis UMKM itu. Mungkin Bu Prof Nurjana ya, kita akan mencoba bermain di dua jenis ya, 2 atau 3 jenis UMKM dulu yang memang kita paling ini. Nah, kita bermulai misalnya kita mulai dengan teman-teman UNJ dan Umaha yang sudah memulai dengan UMKM yang jenis-jenis produk-produk industri industri sebagiannya ada makanan juga. Nah, misalnya begitu. Jadi kita mungkin nanti kita padukan lagi siapa lagi bermain di jenis yang mana gitu ya. Selain juga bahwa itu tadi ada isinya yang harus kita garap, si bisnisnya, teknisnya, teknologi, dan jangkangnya juga. Nah, hal-hal seperti itu memetakan persoalan, lalu memetakan cara masuk, dan kita ke situ. Saya kira ini justru hal yang penting sekarang, dan kita BRIN di sini juga tidak dalam arti mengeksekusi keseluruhan itu, pasti juga harus bekerja sama kampus dan lain-lain. Mungkin gitu ya. Terima kasih. Siapa? Alhamdulillah. Bagaimana Pak Teguh? Nanti kita bahas di balik layar aja Pak Teguh. Siap. Baik, karena waktu sudah. Kan mau ke Sukabumi kita ya? Kapan? Iya, mau ke Sukabumi. Oh iya, Sukabumi itu. Sukabumi besok. Offline aja Pak. Offline aja lebih afdol begitu. Masih pemanasan. Baik Bapak Ibu, sebelum kami tutup mungkin ada closing statement dari masing-masing narasumber. Mungkin kami mulai dari Prof Nur dulu, mangga Prof Nur. Sebelum kami kembalikan ke Pak Subowo selaku host pada malam hari ini di ID yang ke-88. Silakan Prof Nur
untuk tentang materi kita, tema kita yang sungguh luar biasa. Mangga, silakan. Baik, terkait tadi apa yang ingin yang ditanyakan oleh Pak Teguh tadi terkait bankable. Tentu yang dimaksudkan bankable itu adalah bisa akses kepada lembaga pembiayaan. Jadi tentu tidak hanya bank. Ya, ada perbankan, ada lembaga keuangan non-bank, ya KPP. Kemudian juga di sana ada modal ventura, gitu ya, ada koperasi dan lain sebagainya. Jadi tidak semua usaha itu bisa dengan mudah akses ke itu maksudnya bankable yang lembaga pembiayaan. Jadi tidak hanya pada perbankan. Nah, tentu tergantung pada skala usaha yang ingin dikembangkan. Nah, terkait kata kunci lagi adalah roadmap. Roadmap bukan berarti kita harus lari ke prosedur kemudian membuat aturan, itu bukan. Roadmap semata kita ingin potret untuk mendapatkan pemetaan. Jadi yang lalu-lalu yang sudah dilakukan itu seperti apa sih jalan geraknya yang dilakukan pada semua KL ya, termasuk juga perbankan itu seperti apa gitu ya pemetaannya, sehingga dengan peta itu kita akan coba kembangkan untuk yang akan datang sehingga UMKM ini bisa lari kencang. Jadi membuat rancangan jadi nah itu. Jadi dimaksudkan roadmap itu tadi adalah peta untuk melakukan pengembangan UMKM itu sendiri. Tentu untuk pengembangan UMKM memang segala birokrasi untuk dipangkas lah sejalan dengan yang diingini Pak Presiden kita juga. Saya kira itu Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kita diskusi pada malam kali ini tentu tidak berhenti sampai di sini ya, membicarakan UMKM, kemudian entrepreneur, ini baru inisiasi awal, tapi mungkin akan memancing ya pemikiran kita seperti apa langkahnya, stepnya dan sebagainya. Karena memang setelah pemetaan kita akan temukan banyak sekali apa sih kendala dan lain sebagainya. Lalu dengan seperti itu kita bisa mencarikan solusi sehingga bisa lebih tepat ya, karena tadi bagaimana kita melakukan problem solving apabila kita tidak dibekali pemetaan. Tentu masukan dari Bapak Ibu pada malam hari ini kami berterima kasih. Tentu BRIN dengan semangat terus untuk melakukan kolaborasi riset yang tentu membawa manfaat ya, membawa value added sekali lagi untuk kita semua. Dan ekonomi kerakyatan tentu yang pasti akan diusung, karena tadi seperti data yang sudah saya sampaikan, UMKM betapa besar namun geraknya masih ini. Jadi semoga kita bisa melakukan langkah terobosan yang lebih baik. Demikian, terima kasih Ibu Nuning. Sama-sama Ibu, terima kasih luar biasa. Alhamdulillah sudah tiba saatnya, mungkin kita sudah harus mengakhiri. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya kembalikan lagi ke Pak Subogo, saya selaku moderator. Mohon maaf bila ada kekurangan. Salam sukses selalu, stay healthy, stay positif. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Mangga Pak Subogo, silakan. Baik, terima kasih banyak Ibu moderator, Ibu Nuning Nurma yang telah memoderatori dengan baik, dan palu kendali tetap ada di tangan moderator. Karena kalau tidak, sampai subuh tidak akan selesai. Betul. Ini suatu tema yang sangat menarik, dan terima kasih dengan ada kata-kata akan temu darat sehingga selesai pada waktunya. Belajarlah dari masa lalu, lakukanlah hari ini dan berharaplah untuk hari esok. Yang terpenting, jangan pernah kita berhenti untuk meraih kesuksesan. Jika pikiran kita lemah, situasi adalah masalah. Namun, jika pikiran kita cukup kuat, situasi adalah tantangan. Dan jika pikiran kita kuat, situasi bisa menjadi peluang. Wirausahawan sejati menciptakan peluang bisnis, sementara wirausahawan biasa menunggu peluang bisnis. Setiap peluang bisnis memiliki kesulitan, dan setiap kesulitan di dalamnya mempunyai peluang menghasilkan suatu keuntungan. Sukses besar adalah ketika kita mampu mengalahkan rasa malas di dalam diri dan mengubahnya menjadi kerja keras. Kesalahan yang paling besar bukanlah kegagalan, tetapi berhenti dan menyerah sebelum merasakan keberhasilan. Tiada sukses diraih tanpa keterlibatan orang lain. Pandai membawa diri di setiap pergaulan adalah ilmu hidup yang mutlak dimiliki oleh setiap orang yang mau sukses. Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah WID malam hari ini, WID ke-88 yang mengambil tema tentang implementasi
Queen's Helix di dalam Pusat Kolaborasi Riset Edupreneurship yang menghadirkan narasumber kita Bapak Dr. Insinyur Syahyuti MSI, Ibu Profesor Dr. Siti Nurjana MSI, dan Bapak Teguh Pitoyo Anugrah Putra MSc yang merupakan pakar-pakar di bidangnya. Semoga apa yang telah kita bahas pada kesempatan malam hari ini bermanfaat untuk kita semua, untuk bangsa Indonesia. Sekali lagi, terima kasih kami ucapkan pada Bapak Presiden ADRI, Rektor Rumaha, Bapak Dr. Haji Ahmad Fatoni Rodi, Ketua Dewan Pakar IABI, Bapak Agus Wana Jukri, Bapak Ibu narasumber, dan tentu saja terima kasih juga kami haturkan kepada moderator kita. Sampai bertemu lagi pada Jumat depan di WID ke-89. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.